Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Lelato Rama dengan NIM 20231108, berasal dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan, merupakan tugas pengantar kewirausahaan saya oleh Bapak Hari Setia Putra SEMSI yang berjudul Donat Kentang. Latar belakang pemilihan perencanaan donat kentang: yang pertama, membantu mengatasi perekonomian keluarga; yang kedua, mengatasi pengangguran; yang ketiga, bisa dijadikan pengganti makanan bagi yang ingin menurunkan berat badan. Misi, visi, dan tujuan. Visi usaha: yang pertama, memberikan jajanan sehat kepada masyarakat; yang kedua, menjadikan perusahaan makanan cepat saji dengan pelayanan yang terbaik. Misi usaha: yang pertama, melayani konsumer dengan baik; yang kedua, menyediakan kualitas donat kentang dengan harga yang terjangkau; yang ketiga, menyajikan donat kentang dalam keadaan sehat. Tujuan usaha: 1. Mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang ditawarkan; yang kedua, menerima kritikan; ketiga, memperoleh kepercayaan yang optimal dari pelanggan, sehingga dengan adanya kepercayaan diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama, analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan. Pertama, memberikan rasa yang berbeda dari produk lainnya. Yang kedua, bahan yang digunakan sejenis sayuran, yaitu kentang, dan terjamin sehat dan berkualitas. Selanjutnya, weaknesses, kelemahan. Yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua, memerlukan usaha keras untuk mengenalkan produk baru pada konsumen. Selanjutnya, opportunity, peluang. Yang pertama, target pemasaran untuk semua usia. Yang kedua, mempunyai kesempatan untuk berkembang dan ekspansi pasar. Z, ancaman. Yang pertama, adanya pesaing yang menjual produk dan harga yang sama. Yang kedua, produk yang mudah ditiru. Yang ketiga, kurang pekannya sebagian konsumen terhadap suatu produk. Selanjutnya, strategi usaha. Experiential marketing, membuat kemasan yang menarik. Yang kedua, sosial media dalam website, yaitu menggunakan sosial media dan website secara optimal dalam bentuk postingan gambaran dan video yang menarik melalui fanpage dan icon. Yang ketiga, personal selling, komunikasi secara langsung dengan pelanggan agar tertarik untuk membeli produk. Yang keempat, exhibition and event, mengikuti berbagai expo usaha untuk kegiatan inkubasi bisnis. Yang kelima, video konten, video promosi iklan dengan konsep yang menarik. Deskripsi usaha donat kentang. Yang pertama, bidang usaha. Donat kentang kuliner, makanan ringan seperti cemilan yang sehat dengan bahan dasar tepung terigu dan kentang. Yang kedua, jenis produk dalam produksi barang dengan memproduksi makanan ringan. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Donat kentang sangat cocok untuk kalangan pecinta donat dan cocok untuk menurunkan berat badan. Donat kentang makanan ringan yang sehat dan mengenyangkan. Yang keempat, lokasi usaha. Lokasi usaha saya terletak di Jalan Jen Sudirman, Gang Hasanah di Kota Duri. Yang kelima, waktu usaha. Untuk waktu usaha, penjualan selama hari efektif bekerja, yaitu Senin hingga Kamis, dan akan dilakukan selama 3 bulan. Dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, membantu perekonomian keluarga dan para petani umbi-umbian di Indonesia dan membuka lowongan kerja untuk masyarakat. Yang kedua, dampak usaha terhadap lingkungan sosial, dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, dampak usaha terhadap lingkungan budaya, mengubah gaya hidup konsumen untuk mengkonsumsi cemilan ringan yang sehat. Yang keempat, dampak usaha terhadap lingkungan alam. Donat kentang ini mengambil bahan dasar pembuatannya dari Indonesia. Selanjutnya, risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, risiko internal. Yang pertama, terjadi kesalahpahaman antara anggota pelaksana
dalam melaksanakan bisnis. Yang kedua, terjadinya ketidakpastian dalam membeli bahan baku. Yang selanjutnya, risiko eksternal. Pesaing mulai muncul, tidak tercapainya target penjualan, harga bahan baku secara tiba-tiba meningkat, adanya tidak tertarik dalam daya beli masyarakat, bahan dibeli terjadi cacat. Rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen adalah anak muda dan keluarga yang ingin menikmati donat sehat yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia, baik dari balita hingga dewasa. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran terletak di Kota Duri. Untuk perencanaan saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga, situasi persaing. Penjualan donat di Indonesia sangat banyak, namun penjualan donat dengan bahan dasar tersebut dari umbi-umbian asli Indonesia belum menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Jumlah dan harga produk donat sesuai dengan peminatan pelanggan dan harganya sesuai dengan yang telah ditentukan. Promosi pemasaran. Yang pertama, pengenalan secara tradisional, yaitu melalui mulut ke mulut. Yang kedua, sosial media dan website. Yang ketiga, membuat iklan yang menarik. Selanjutnya, rencana produksi, yaitu bahan baku yang telah berada di PPT ini dan semuanya ditotalkan menjadi 5.655.000. Selanjutnya, alat atau teknologi yang terdiri dari 8 unit ini yang masing-masing yang memiliki jumlah yang berbeda dan harga yang berbeda, sehingga jumlahnya 2.246.000. Proses reproduksi, yaitu proses reproduksi akan dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Proses reproduksi donat kentang dimulai dari persiapan bahan dan alat, lalu dikemasi hingga selesai dan disiap dijual. Selanjutnya, kapasitas produksi. Setiap hari Senin sampai Kamis, donat kentang akan terus memproduksi dan siap untuk dijual dalam jangka waktu 3 bulan. Keuntungan akan didapatkan kurang lebih sebesar 12.500.000. Selanjutnya, rencana manajemen terdiri dari bentuk usaha, yaitu usaha ini berbentuk persekutuan karena dilihat dari jumlah pengelola yang menjalankan usaha donat kentang. Dan selanjutnya, tim pengelola yang terdiri dari saya sendiri. Dan selanjutnya, struktur organisasi dan personil yang terdiri dari saya sendiri. Dan rencana UKM mitra usaha donat kentang akan bekerjasama dengan pemasok kentang yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya, rencana keuangan yang terdiri dari kebutuhan investasi dan modal usaha, yaitu jenis penggunaan yang terdiri dari bahan baku, peralatan penunjang, perjalanan dan lain-lain, sehingga ditotalkan menjadi 10.421.000. Dan selanjutnya, prediksi arus kas yang terdiri dari penerimaan, pendapatan, total penerimaannya 30 juta, pengeluarannya terdiri dari peralatan penunjang, biaya transportasi, biaya bahan baku, biaya operasional, sehingga ditotalkan pengeluarannya menjadi 9.155.000. Jadi selisih kasnya menjadi 20.845.000. Saldo kas awalnya kosong dan saldo kas akhirnya menjadi 20.845.000. Rencana laba rugi. Rencana laba rugi terdiri dari pendapatan bersih periode 30 juta dan harga pokok penjualan 9.155.000. Laba kotor menjadi 20.845.000. Beban operasional menjadi 4.072.000. Laba bersih menjadi 16.773.000. Break even point analysis. 1 bulan 20 hari, 1 hari 40 donat kentang. Terdiri dari FC biaya tetap, biaya sewa per bulan 1 juta, biaya perjalanan per bulan 200.000, biaya promosi per bulan 50.000, total FC semuanya 1.250.000. Selanjutnya, isi biaya penjualan yang terdiri dari biaya bahan per bulan 550.000, biaya perjalanan beli bahan per bulan 200.000, biaya listrik 150.000, total per bulan
2023 sama dengan Rp1.250.000 per Rp5.977 menjadi 209,13. Jadi saya harus bisa menjual sebanyak 209 donat kentang supaya donat kentang bisa mencapai titik pas, atau 29 donat kentang sudah dapat digunakan untuk memenuhi semua pengeluaran kentang hari ini. Betul, menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang dalam menjalankan setiap pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini walau banyak pesaingnya. Inilah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.